Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 811 sampai bab 820. Omi menamparkan pemilik paviliun ke tanah dan segera memulai perawatan. Perawatan berjalan lancar dan segera menguasai paviliun bangun. Ada apa denganku, Song Xiaolu? Kenapa kamu di sini? Setelah Master Paviliun sadar, dia sibuk berkata, "Tuan, Anda gila. Tuan muda kedua lagu ada di sini untuk merawat Anda." Mutiara biru yang pergi untuk memohon padanya untuk datang. Aku tidak ingin dia memperlakukanmu. Beri aku kesempatan. Omi berkata. Anjing menggigit Lu Dongbin. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Namun, aku tidak melihat wajahmu. Aku melihat fakta bahwa Nona Blue Pearl menyukaiku untuk berkelahi. Master Paviliun sambil berteriak. Siapa yang menyukaimu? Beritahu aku dengan jelas. Tentu saja itu putrimu. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada putrimu ah. Mutiara biru. Kamu, ayah. Kamu baru saja pulih. Istirahatlah lagi. Bluebird mengubah topik pembicaraan. Mutiara biru. Jelaskan padaku. Apakah kamu benar-benar menyukainya sekarang? Ayah. Aku. Omi berkata. Paviliun Master. Ciuman pertama Nona Blue Pearl adalah untukku. Oh hahaha. Apa? Mutiara biru. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Mutiara biru menatap Omi. Tidak tahu bagaimana membela diri. Jadi dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Ah, pemilik museum berteriak kesakitan. Melihat putrinya terlihat seperti ini. Dia sudah tahu itu benar. Ayah, jangan lakukan ini. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Pemilik museum berteriak. Ayah. Oh, Mutiara biru berteriak. Omi berkata. Sebaiknya kamu tidak. Maka aku akan menjemput seorang gadis cantik dan pulang untuk menjadi istriku. Hahaha. Terima kasih, Master Paviliun. Omi tertawa. Mengambil Blue Pearl dan memantulkan kedua kakinya. Dan tiba-tiba kekuatan besar muncul retakan laba-laba di tanah. Sementara pria itu menembak ke langit ratusan meter jauhnya. Omi membawa Mutiara biru pergi. Song Xiaolu. Lepaskan aku. Mutiara biru. Tidakkah kamu mendengar ayahmu mengatakan bahwa tidak ada yang namanya anak perempuan sepertimu? Jadi aku akan mengambilnya dan membawanya pulang sebagai istriku. Kamu, ayahku hanya mengucapkan kata-kata marah. Aku tidak peduli. Omi kembali ke rumah Song dengan Lanzu di pelukannya. Dia kebetulan bertemu dengan kakek Song Xiaolu. Xiaolu, kenapa kamu membawa Nona Lanzu kembali? Haha, kakek. Pemiliknya tidak menginginkan putri ini lagi. Jadi cucunya menjemputnya dan membawanya pulang. Hah, masih ada hal baik ini. Kakek, aku tidak akan membicarakanmu kosong saat itu. Cucu baru saja menjemput seorang gadis cantik dan pulang. Masih banyak yang harus dilakukan. Pergi-pergi. Kakek mengerti. Hahaha. Kakek Song Xiaolu memberi Omi tampilan aku mengerti. Omi menembak ke halamannya dengan Blue Pearl di pelukannya saat Blue Pearl berteriak. Song Xiaolu, lepaskan aku. Lagu Xiaolu. Jangan. Kamu tidak. Ah, Song Xiaolu. Aku memohon padamu. Aku masih muda. Jangan. Kurang dari 10 menit setelah Omi kembali ke rumah Song Xiaolu dengan Song Xiaolu di pelukannya, pemilik paviliun Qingju buru-buru tiba. Pemilik paviliun Qingju tahu orang seperti apa Song Xiaolu. Dia hanya mengatakan hal-hal yang marah. Tetapi Song Xiaolu benar-benar akan memanjakan putrinya. Jadi dia segera melakukannya. Lagu Xiaolu. Lagu Xiaolu. Pemilik museum berteriak dan terbang masuk. Berhenti, pada saat itu. Kakek Song Xiaolu tiba-tiba muncul entah dari mana. Tentu saja kakek Song Xiaolu bukanlah orang yang baik. Jika dia, bagaimana mungkin mantan Song Xiaolu begitu buruk? Senior. Berbaur Song Xiaolu meraih putriku dan pergi. Aku datang untuk mencari putriku. Aku masih berharap senior itu akan akomodatif. Kata Master Paviliun. Kakek Song Xiaolu bercampur. Apa yang harus diambil? Cucu saya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu. Dia baru saja menjemput seseorang kembali. Master Paviliun gigi. Senior. Putriku benar-benar ditangkap olehnya. Yah, dijemput. Dan memohon senior untuk membiarkanku membawa kembali putriku. Tidak.
Little House mungkin sedang dalam bisnis sekarang. Ah, kerja. Untuk melakukan apa? Tubuh pemilik paviliun bergetar. Omong kosong. Bukan kamu seorang pria yang melakukan segalanya. Dan jika kamu masuk ke sana dan mengganggu cucuku dan menakuti-nakuti sesuatu darinya, apakah kamu bertanggung jawab untuk itu? Tersesat, senior. Aku memohon padamu. Tersesat, senpai. Enyahlah. Kakek Song Xiaolu memegang dan menguraikan Master Pavilion beberapa ribu meter jauhnya. Saat ini, kakek Song Xiaolu terkekeh. Xiaolu, kamu bisa melakukan bisnismu dengan tenang. Kakek akan menjaga pintumu. Master Pavilion Qingju terbakar. Tetapi, tidak mungkin. Apa yang bisa dilakukan ketika bertemu dengan orang tua seperti itu? 1 jam kemudian, di kamar Omi, Omi dan Nona Lanzu sudah memasak nasi. Gadis manik-manik biru itu menyorot Omi, tetapi tidak membuat duplikat. Hal-hal sudah terjadi. Dan selain itu, dia menyukai Omi di dalam. Omi mengerutkan wajah Blue Pearl dan menenangkan. Sejarah. Aku tidak tahu bagaimana nasibmu. Aku ingin tahu pria tampan mana yang akhirnya menikahimu. Sayang sekali. Apa yang kamu katakan? Mutiara biru. Kamu sangat cantik. Semuanya begitu nyata. Bahkan tidak terasa seperti batu yang diingat lagi. Lagu apa? Bukan apa-apa. Yang terbaik jika aku tidak puas. Pesanan akan membuatmu merasa putus asa. Sakit. Song Xiaolu. Aku bisa menghiburmu. Sekarang aku milikmu. Jika kamu mengecewakanku di masa depan, aku belum menyelesaikanmu. Oh, sejujurnya, jika aku punya pilihan, aku benar-benar tidak ingin mengecewakanmu. Mengapa kamu selalu mengatakan hal-hal aneh? Yah, aku khawatir ayahmu sudah menunggu lama. Jadi keluarlah. Apa yang kamu katakan? Ayahku ada di sini. Ya, sudah lama sekali datang. Tapi kakekku tidak akan membiarkan masuk dan mengganggu kita. Kamu, keluargamu bukan orang baik. Teriak Blue Pearl. Berebut untuk berpakaian. Lalu berlari keluar dari rumah Song dan cukup yakin melihat ayahnya duduk di luar pintu depan. View Omi menarik napas dalam-dalam. Lalu tersenyum. Di dunia ingatan ini, Omi bisa melakukan apa saja. Dan itu memang cukup menyegarkan. Omi merasa alangkah baik jika hidupnya di dunia nyata juga bisa bertanya dan bertanya di sini. Melakukan apapun yang diinginkannya. Namun, Omi merasa mengapa dunia nyata tidak bisa menjalani kehidupan yang begitu santai dan nyaman. Perjalanan ke kota Canggu ini akan segera berakhir. Sebelum berakhir, Omi pergi mencari Xiao Cui dan tinggal bersamanya selama 1 malam, yang merupakan perpisahan. Mengenai Blue Pearl, dia belum terlihat sejak hari itu. Dan saya mendengar bahwa ayahnya telah mengirimnya ke kota lain dan tidak akan mengizinkannya untuk terus berinteraksi dengan Song Xiaolu. Mengenai gadis cantik yang siang membunuh Omi, Omi belum melihatnya lagi sampai dia pergi. Sangat memalukan. Jika masih ada waktu berikutnya dia memasuki kota Changmu, Omi ingin mencarinya. Alamat rumahnya Omi tahu. Kemudian, Omi tersenyum dan meninggalkan dunia. Saat Omi keluar, seluruh kota Canggu tiba-tiba semuanya berdiri diam dan kemudian menghilang seperti lampu padam. Tubuh Omi. Desa bawah di sungai pintu masuk desa. Don Omi terbangun dari sungai. Omi menyeka segenggam air sungai dari wajahnya. Saudara Tang. Pada saat itu, sebuah suara keluar. Omi menoleh untuk melihat bahwa itu adalah kepala desa dunia, Jindolf. Jindaofu. Terima kasih atas bantuanmu. Haha. Saudara Tang. Bagaimana panen kali ini? Oh, lumayan. Ngomong-ngomong, di mana pedangku yang berat? Pedang yang berat. Alis Jindolf berkerut. Bukankah pedang beratmu menyelam ke dalam sumur bersamamu ketika kamu memasuki Palais Twilight? Ah, sial. Omi cukup tertekan. Dia masuk terlalu cepat dan lupa memberikan pedang berat itu kepada Jindolf untuk diamankan. Omi telah melompat ke dalam sumur dengan pedang berat di lengan. Jadi tidak mungkin pedang berat, yang begitu berat, bisa tahu di mana itu dari sungai bawah tanah. Apakah aku masih bisa melompat ke dalam sumur dan mengintip? Saya khawatir saya tidak bisa. Struktur batu memori sangat rumit. Ketika batu memori tidak terbuka, Anda melompat ke sumur itu. Tidak ada apa-apa. Jika Anda tidak percaya, pergi saja dan lihatlah. Omi kembali ke pintu masuk batu memori di kota Canggu dan melompat ke sumur itu dari pintu masuk. Setelah sedalam sekitar 10 meter, Omi mendarat di dasar sumur. Omi menemukan bahwa dasar sumur diukir dengan banyak rune yang tidak dapat dijelaskan. Rune semacam ini, pada pandangan pertama itu tampak seperti jenis sirkuit kecil di motherboard komputer. Tapi itu benar-benar berbeda. Omi memiliki ilusi bahwa ini adalah produk berteknologi sangat tinggi.
Produk berteknologi tinggi yang benar-benar melampaui era ini. Omi sama sekali tidak melihat pedang yang berat dan kembali ke tanah dengan putus asa. Apakah kamu peret? Tidak. Ini benar-benar aneh. Aku melompat ke dalam sumur dengan pedang beratku di lenganku. Dan sekarang setelah tidak menyala, aku melompat ke dalam sumur lagi dan tidak menemukan apa-apa. Dan aku tidak melihat jalan keluar. Jadi bagaimana tubuhku melayang keluar dari sungai bawah tanah? Jindo tertawa. Bukan aku. Aku tidak tahu tentang itu. Batu memori ini sepertinya tidak mengilustrasikan batu. Aku melihat banyak rune di dinding batu di sumur, seperti papan sirkuit. Oh, aku tidak tahu. Jika aku tidak salah, ketika batu memori dibuka, pasti akan ada lubang di sumur. Tubuh manusia kita seperti kartu set ponsel. Dimasukkan ke dalamnya. Tubuh masuk ke dalam batu memori. Pedang beratmu juga masuk ke dalam batu memori. Tetapi pedang berat itu tidak keluar lagi. Hanya saja, Omi tidak berdaya. Pedang berat yang bagus hilang seperti itu. Kecuali dia menghancurkan batu memori terbuka. Dia mungkin masih bisa dikirim lagi. Namun, itu bukan apa-apa. Namun, penggunaan pedang berat Omi saat ini mungkin tidak mengancam kekuatan tangan kosongnya. Lagi pula, pedang berat itu hanya 16.000 pon, dan tangan yang kosong bisa mengerahkan kekuatan 50.000 pon. Omi meninggalkan desa dunia dan segera kembali ke Akademi Seni Bela Diri. Setelah kembali ke Akademi Bela Diri, ia menemukan bahwa Akademi Bela Diri telah mengambil liburan musim dinginnya. Pada saat ini, itu di asrama tertentu. Kenapa saudara Omi belum kembali? Mungkinkah terjadi sesuatu? Jangan bicara omong kosong. Apa yang bisa terjadi pada batu memori? Pada saat ini, Omi terbang dari jauh. Saudara Omi, Xiao Meng adalah orang pertama yang melompat ke atasnya. Omi tersenyum. Mei Qian, Suaner, Xiao Meng, kamu belum pulang. Ini liburan musim dingin. Mengira kalian semua sudah pulang. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Su Mei Qian menatap Omi kosong. 50 hari tanpa melihatmu. Aku sangat merindukannya. Omi memandang Su Mei Qian dan tersenyum. Dao, lumayan. Kamu sekarang telah menerobos ke alam kesempurnaan Hautian. Omi mengamati Simran lagi. Dan Simran juga telah menerobos ke alam kesempurnaan Hautian. Xiao Meng, di sisi lain, sudah menerobos ke alam bawaan. Kakak Omi, aku telah mengambil beberapa Iron Tree Heartla. Omi berkata, Xiao Meng, bakatmu tinggi. Cobalah untuk menerobos sendiri dan jangan terlalu bergantung pada hal-hal eksternal. Itu akan baik untuk masa depanmu. Aku hanya makan dalam jumlah yang sangat kecil. Simran bertanya, Omi, apakah kamu mendapatkan sesuatu ketika kamu memasuki kota Canggu? Seberapa jauh kamu dalam penyembuhanmu sekarang? Su Mei Qian juga menatap Omi dengan gugup. Omi tersenyum. Aku sekarang telah mencapai tingkat penyembuh 14. Apa? Mereka semua terkejut ketika Omi mengatakan 14 kelas. Itu terlalu luar biasa. Oh, ayo pergi. Ayo bangkitkan Liona bersama. Kita tidak bisa membuatnya menunggu lebih lama lagi. Su Mei Qian dan Li Xuan sangat bersemangat, termasuk Omi. Beberapa orang tiba di rumah Profesor Lin Han. Omi, kemarilah, saudara Lin Han. Saya di sini untuk membangkitkan Xiang Yun. Saya pikir sudah waktunya. Tubuh Lin Han bergetar. Pada kenyataannya, Lin Han selalu berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang keluar dari dunia ini. Omi hanya meminta kenyamanan psikologis. Tidak mungkin dia bisa melakukannya. Kamu tidak bercanda, kan? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu membutuhkan setidaknya kekuatan penyembuh kelas 13 untuk melakukan itu? Profesor Lin Han memandang Omi dengan setengah hati. Hehe, saudara Lin Han. Sejujurnya, saya sudah menjadi penyembuh tingkat 14 sekarang. Apa? Lin Han hampir jatuh karena terkejut. 14 kelas. Apakah ini masih manusia? Omi mengabaikan pendapat Lin Han dan memasuki ruang bawah tanah. Tubuh Liona tidak banyak berubah dari 50 hari yang lalu. Xiao Meng bertanya. Saudara Omi, bagaimana kabarmu akan membangkitkannya? Mata Omi sangat tegas dan berkata, sangat sederhana. Ini masih sangat sederhana. Profesor Lin Han gemetar karena terkejut. Mata Omi menunjukkan kepercayaan dirinya yang sangat besar. Omi berani mengucapkan 4 kata yang sangat sederhana. Menunjukkan bahwa Omi sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Sekarang tubuh Xiang Yun telah direservasi oleh saya menggunakan teknik pelestarian kehidupan. Tubuhnya tidak rusak dengan cara apapun. Itu setara dengan hanya nafas. Hanya saja, suhu tubuhnya hilang. Selanjutnya,
Saya akan menggunakan teknik kembali ke surga, untuk secara bertahap menghasilkan suhu di tubuh Xiang Yun. Sehingga suhu tubuh Xiang Yun kembali ke suhu. Maka tubuh Xiang Yun akan kembali ke setengah jam ketika dia baru saja meninggal dan suhu tubuhnya belum hilang. Maka, saya akan menggunakan teknik kembali ke kehidupan untuk membuat jantung Xiang Yun lagi. Fiu, Omi menghembuskan napas dalam-dalam. Meskipun proses perawatan yang telah dia latih diingatan berkali-kali, masih penuh ketegangan untuk benar-benar mulai menerapkannya. Meskipun dia mengatakannya secara sederhana, seolah-olah itu hanya 2 langkah. Hanya dia yang mengetahui berapa banyak variabel yang terlibat, dan tidak mungkin untuk mengutarakannya. Baiklah, aku butuh lingkungan yang tenang. Kalian semua keluar. Tidak ada yang diizinkan memasuki ruang bawah tanah dan menggangguku selama 3 hari, kata Don Omi. Apakah butuh waktu lama? Tidak dapat benar-benar menentukan dengan tepat berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tetapi jika Anda tidak berhasil dalam 3 hari, maka Anda tidak perlu melanjutkan. Bagus. Kamu ceria, Saudara Omi. Bergembiralah. Beberapa orang meninggalkan ruang bawah tanah. Hanya menyisakan Omi sendirian. Omi memandang Xiang Yun dan berkata, Xianger, kamu juga membongkar. Jadi mari kita mulai. Langkah pertama Omi. Teknik pengembalian surga. Teknik kembali ke surga ini diperkirakan memakan waktu Omi setidaknya 2 hari. Agar lebih tepatnya, Omi pertama-tama menanggalkan semua pakaian Liona tanpa meninggalkan satu jejak pun. Bukan karena dia nakal, tetapi dia tidak akan membiarkan kesalahan terjadi. Omi mengeluarkan ribuan jarum perak. Dan untuk perawatan ini, Omi juga menggabungkan banyak keterampilan medisnya yang dipelajari sendiri. Sehingga kepercayaan diri Omi masih relatif tinggi. Omi hendak memasukkan jarum perak ke seluruh tubuh Liona. Hampir semua titik akupuntur yang lebih penting dan teratur di tubuh Liona, baik permukaan maupun internal. Omi akan memasukkan jarum perak. Alasan mengapa dia akan memasukkan jarum perak adalah untuk mengendalikan tubuhnya secara artifisial dengan lebih baik. Sekarang, Omi secara artifisial mengendalikan titik akupunturnya. Dan kemudian mencoba membuat fungsi tubuh manusianya berjalan secara artifisial. Hanya berlari dapat menghasilkan energi tubuh. Reaksinya adalah suhu tubuh. Setiap langkah, setiap titik akupuntur, sangat penting. Bahkan satu kesalahan akan menjadi kerugian total. Atau hilangnya buatan tubuhnya. Dan begitu dihancurkan, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Tidak seperti orang yang hidup. Itu masih bisa dibudidayakan. Fiu, dalam sekejap mata, setengah hari berlalu. Dan Omi menghabiskan setengah hari hanya dengan memasukkan jarum. Pada saat ini, di pintu keluar ruang bawah tanah, Su Mei Qian Simran dan yang lainnya dengan cemas menunggu di sana. Seolah-olah mereka adalah anggota keluarga yang menunggu di luar pintu ruang operasi. Waktu berlalu menit demi menit. Dan dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Omi terbakar dengan kecemasan. Ah, kenapa? Kenapa masih belum ada jawaban? Di dalam hati Omi, meskipun proses perawatan telah dihitung secara rinci, itu tidak seefektif yang dia bayangkan. Omi sangat khawatir dan berhenti. Saya harus tenang. Semakin saya harus menghadapi situasi ini, semakin tenang. Saya telah melakukan semua langkah yang harus saya lakukan. Mengapa tubuh Xiang Yun tidak merespons? Mengapa? Mengapa demikian? Omi menepuk kepalanya sendiri. Beberapa menit kemudian, Omi memiliki kilasan wawasan dan berkata, mungkinkah tubuh Xiang Yun ada di dalam freezer? Lagi pula, perhitungan sebelumnya yang telah saya lakukan di kepala saya belum menghitungnya. Namun, jika dia tidak berada di dalam freezer, tubuhnya akan membusuk, dan bahkan mencapai yang sangat kecil akan gagal sepenuhnya. Bagaimana saya mendamaikan kedua konsistensi ini? Fiu, Omi menghela nafas dalam-dalam. Perawatan sedang berlangsung di sini. Dia sudah menunggangi harimau. Jika tidak berhasil, kematian. Tidak ada jalan kembali. Jika dia tidak ingin menemukan cara untuk melanjutkan, dia akan menyatakan Liona benar-benar mati. Omi berpikir sejenak dan berkata, tidak mungkin. Saya tidak punya waktu untuk berpikir. Sekarang saya hanya bisa mencoba menggunakan kekuatan internal saya dan memasukkan ke dalam pori-pori tubuh Xiang Yun untuk mencekik tubuhnya. Maka saya akan menggunakan suhu tubuh saya sendiri untuk mengarahkannya ke dia. Dan akhirnya melanjutkan lagi. Jika tidak ada reaksi lagi, saya tidak akan punya waktu untuk berlatih bagaimana memperlakukannya. Omi segera mulai mengikuti metode baru. Omi juga ditelanjangi dan mengeluarkan semua atau sebagian jarum perak di tubuh Liona terlebih dahulu. Omi memegang Liona dengan erat.
memungkinkan suhu tubuhnya beralih ke Liona. Perlahan, tubuh Liona sedikit lebih hangat, tapi itu bukan energi tubuhnya. Tanpa tertunda, Omi memasukkan kembali jarum perak yang baru dilepas secepat mungkin dan dengan akurasi 100% dijamin. Kemudian, Omi kembali melakukan langkah-langkah sebelumnya dari teknik Return to Heaven. Sekitar 2 jam kemudian, keajaiban akhirnya terjadi. Tubuh Liona menghasilkan reaksi. Haha, ada reaksi. Aku melakukannya dengan benar. Omi sangat bersemangat hingga dia hampir tidak menangis. Omi terus secara artifisial mengontrol titik akupuntur Liona, memungkinkan Liona untuk secara artifisial menghasilkan fungsi tubuh. Secara bertahap, setelah sekitar 5 jam, suhu tubuh Liona menjadi semakin tinggi. Dan pada jam ke-6, suhu permukaan tubuh Liona telah mencapai keadaan yang baru mati selama setengah jam. Omi tidak terburu-buru, dan melanjutkan. Dan setelah 3 jam lagi, suhu tubuh Liona telah mencapai keadaan mati. Yay, sekarang aku bisa melanjutkan ke langkah kedua, teknik kebangkitan dari kematian. Omi segera melepas jarum perak dan memulai langkah kedua. Langkah pertama berhasil. Langkah kedua bahkan lebih mudah. Setelah semua, Omi telah berhasil melakukan teknik kebangkitan dari kematian lebih dari sekali. Itu tidak lebih dari kemampuan yang dirasakan untuk membuat detak jantung Liona kembali berdetak dan otaknya bekerja lagi. Yang, terus terang, pernapasan buatan yang jauh lebih maju. Hanya butuh Omi 15 menit untuk membuat jantung Liona berdetak kencang. Sayangnya, itu berhenti setelah ketukan. Omi sedikit khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Dia membuat jantung Liona berdetak lagi, tapi berhenti lagi setelah belasan kali. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak terjadi sebelumnya ketika Anda melakukan kebangkitan orang mati. Suhu tubuh Xiang Yun turun dengan cepat setiap detik. Jika dia menunda lebih lama lagi, suhu tubuhnya akan hilang lagi. Dan langkah pertama sebelumnya akan membuang-buang waktu. Untuk melakukan langkah pertama lagi, saya khawatir tidak akan ada cukup waktu. Mengapa ini terjadi? Omi panik. Situasi tak terduga dan tak terduga ini tidak dapat diprediksi. Tenang, tenang. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin penting untuk menghadapinya dengan tenang. Saya pasti bisa menemukan solusi. 1 langkah lebih dekat. 1 langkah lebih dekat. Omi menjambak rambutnya dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan bisa. Meskipun dia cemas di dalam. Pada saat itu, tiba-tiba terlintas di benak Omi bahwa tekniknya menghidupkan kembali orang mati adalah untuk membuat hati almarhum berdetak melalui kontrol buatan, dan kemudian mencapai kebangkitan. Dalam pengobatan modern, ada juga metode pertolongan pertama yang serupa, yaitu pernapasan buatan. Hanya saja pernapasan buatan yang tingkatnya sangat rendah dibandingkan dengan resusitasi. Ketika Omi memikirkan pernapasan buatan, matanya segera berbinar dan berkata, mengajak saya menggabungkan keduanya. Sementara saya memulihkan detak jantung Xiang Yun, saya kemudian akan melakukan cara pertolongan pertama dunia ini, pernapasan buatan. Kalau begitu, bisakah kamu membuat detak jantung Xiang Er bertahan? Kita hanya bisa melawannya. Omi segera melakukan teknik kebangkitan dari kematian lagi, dan detak jantung Liona segera mulai berdetak. Dan menurut yang sebelumnya, itu akan berhenti setelah irama ketukan. Namun, kali ini, Omi melakukan pernapasan buatan pada saat yang sama bahkan sebelum berhenti. Omi dulu tidak tahu cara menggunakan pernapasan buatan. Setelah datang ke dunia ini dia belajar beberapa. Hanya saja, Omi dulu sangat meremehkan pertolongan pertama tingkat rendah seperti itu. Tidak pernah berpikir bahwa hari ini adalah kunci untuk memutuskan nasib Liona. Benar saja. Setelah memberikan pernapasan buatan pada saat yang sama, setelah mengulangi detak kali, jantung Liona tidak berhenti lagi, tetapi terus berdetak pada tingkat yang sangat lambat sekitar kurang dari 20 detak per menit. Bertahanlah di sana, Xiang Er, Omi berkata sambil menatap Liona. Dan untuk membantu jantungnya berdetak kencang, Omi juga menekan jantungnya. Frekuensi detak jantung 20 denyut per menit berlanjut seperti ini selama sekitar setengah jam sebelum detak jantung Liona melesat hingga 30 denyut. Kemudian 2 jam kemudian, dipercepat hingga 50 denyut. Omi sangat gembira. Denyut jantung Liona telah mencapai lebih dari 50 denyut per menit. Apakah ini ritme keberhasilan? Dengan demikian, detak jantung Liona tetap lebih dari 50 denyut per menit. Dan setelah itu, setelah 3 jam, itu tidak meningkat lebih tinggi. Tetapi lebih dari 50 denyut per menit sudah dalam kategori normal. Omi tidak khawatir. Yang dia khawatirkan sekarang adalah apakah dia bisa bangun atau tidak.
Lagi pula, sayuran juga memiliki detak jantung. Melakukan langkah ini tidak berarti bahwa itu telah berhasil. Mungkin, dalam berubah menjadi sayuran. Jika itu adalah orang yang murni normal yang berubah menjadi sayuran, Omi punya banyak cara untuk melakukannya. Tetapi untuk orang seperti Liona yang berubah dari orang mati menjadi sayuran, Omi tidak berdaya. Ho, Xiang'er, bergembiralah. Terserah kamu. Omi melihat juga kondisi fisik Liona sudah stabil, sehingga ia mengeluarkan jarum perak dari tubuh Liona, lalu mengenakan pakaiannya dan membawa Liona keluar dari basement. Berkuak kabarmu. Begitu mereka berjalan keluar dari ruang bawah tanah, beberapa orang melompat ke atas, termasuk Profesor Lin Han dan istrinya. Omi berkata, napas dan detak jantung Xiang'er telah kembali, tapi dia belum bangun. Sekarang dia siap untuk bangun. Surga, Profesor Lin Han tidak percaya. Menatap Omi dengan mata penuh pemujaan. Pada saat ini, dia benar-benar ingin berlutut kepada Omi. Karena, dia sangat memuja. Bagus. Xiang Yun pasti akan bisa bangun. Kata Simran bersemangat. Baiklah. Aku akan membawa kembali ke ruangan dulu. Memberinya air panas dan mengganti pakaian bersih. Istri Lin Han berkata, kamar sudah siap. Ikutlah denganku. Su Meiqian juga berkata, pakaian untuk memakai pakaianku. Omi membawa Liona ke kamar mandi dan mengisi bak mandi dengan air panas. Lalu memasukkan Liona ke dalam bak mandi untuk direndam. Omi sebenarnya bisa menyiapkan beberapa ramuan, tapi hanya bisa sampai nanti. Sekarang merendam air panas juga bermanfaat, dan mungkin dapat membantu membangun lebih cepat. Saat ini melihat Liona, dia tidak lagi putih seperti sebelumnya, tetapi kulitnya sedikit lebih merah seperti orang normal. Tapi kenapa dia tidak bangun? Dengan segala hak, dia seharusnya bangun. Tapi ini adalah sesuatu yang sudah penuh kejutan. Lagi pula, tubuhnya kosong selama 1,5 tahun. Situasi apapun tidak dapat diprediksi. Setelah memandikan Liona dan mendandaninya dengan pakaian bersih, dia kemudian membiarkan Liona berbaring di tempat tidurnya dan mengenakan selimut. Omi sendiri lelah karena dia terlalu berkonsentrasi akhir-akhir ini. Jadi dia lelah secara mental. Dan setelah menutupi Liona dengan selimut, Omi sendiri tertidur tanpa menyadarinya. Orang-orang di luar melihat bahwa Omi sedang tidur dan tidak masuk untuk mengganggunya. Setelah Omi tertidur, keesokan paginya ketika burung-burung di luar jendela berkicau dan membangunkan Omi. Pada saat ini, Omi merasakan tangannya membeku di wajahnya. Omi segera menoleh dan menatap Liona. Namun, mata Liona masih tertutup. Omi bisa tahu dengan sekilas bahwa Liona berpura-pura tertidur. Xiang Yun, kamu benar-benar terjaga. Liona masih berpura-pura tertidur. Tidak tahu untuk alasan apa. Xiang'er, katakan sesuatu. Jangan berpura-pura tidur. Omi dengan bersemangat meraih tangan Liona. Liona membuka matanya sejenak dan dengan panik menarik tangannya ke belakang dan memindahkannya kembali. Xiang'er, kamu benar-benar terjaga. Omi berteriak kegirangan. Bangun untuk menemukan bahwa Liona sudah bangun. Sungguh berkah. Tapi kenapa Liona merasa aneh? Xiang'er, angkat bicara. Saat itulah Liona berkata, kamu, siapa kamu? Ah, Don Omi menanggulangi. Aku Omi. Omi, aku. Apakah aku mengenalmu? Hahaha. Tidak apa-apa. Otakmu belum pulih. Perlahan-lahan kamu akan mengenalku. Xiang'erku, kamu akhirnya bangun. Omi dengan penuh semangat memeluk Liona dan mencium besar di keningnya. Liona tidak menolak karena meskipun dia tidak bisa mengingat Omi, dia memiliki perasaan yang mendalam di dalam dirinya bahwa orang ini pasti orang terdekatnya. Sangat akrab. Sangat akrab. Jika tidak dia tidak akan menyentuh wajah Omi sekarang. Namun pada saat ini, Liona tiba-tiba batuk puluhan kali berturut-turut. Puff, seteguk darah menyembur keluar. Ah, ada apa? Aku tidak tahu. Dadaku sangat kencang. Omi segera memeriksa Liona dan berkata, tidak apa-apa. Kamu masih memiliki luka dalam. Lagi pula, kamu meninggal karena cedera ini. Ah, meninggal. Apakah ada sesuatu yang terjadi padaku? Jangan tanya apa-apa sekarang. Hanya 1 atau 2 hari dan Anda akan ingat. Lagi pula, otak Anda kosong selama 1,5 tahun. Oh, pada saat itu, Simran masuk. Ketika Simran melihat bahwa Liona sedang berbicara dengan Omi, seluruh tubuhnya membeku di sana. Dan ketika Liona melihat Simran, dia pertama kali membeku, lalu merasa sangat akrab. Dan setelah beberapa detik, dia berseru, Suaner. Xiang'er, kamu sudah bangun. Simran sangat bersemangat sehingga dia menutup mulutnya.
Tidak bisa berhenti menangis. Matanya penuh air mata. Ketika Su Meiqian mendengar suara itu, dia juga berlari dengan panik. Ketika Liona melihat Su Meiqian, dia juga merasa sangat akrab, tetapi tidak bisa menelepon sebentar. Xiang Yun, Su Meiqian juga tidak bisa menahan tangis. Simran dan Su Meiqian sama-sama naik dan memeluk Liona dengan erat. Tidak dapat mengendalikan tangisan mereka, tetapi setiap mata dipenuhi dengan kebahagiaan. Profesor Lin Han, istrinya, dan Xiao Meng juga berdiri di ruangan itu. Perasaan batin Profesor Lin Han benar-benar tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sebelumnya orang mati yang terbaring di peti mati es, sekarang menjadi orang yang hidup. Bukan dengan mata kepala sendiri, benar-benar tidak percaya bahwa ini benar. Omi berkata, jangan menangis untuk saat ini. Xiang Yun lapar. Ambilkan dia makanan dulu. Setelah itu, aku akan mengobati luka di dalamnya. Aku akan pergi. Istri Lin Han sedang sibuk. Terima kasih, Nyonya Lin. Setelah Liona makan sesuatu, Omi segera mengobati luka di dalamnya. Luka dalam ini terlalu rendah untuk mengobati Omi dalam beberapa menit. Alasan mengapa dia harus menunggu untuk makan sebelum merawatnya adalah karena dia ingin tubuh Liona memiliki lebih banyak energi. Lagi pula, untuk merawat tubuh, itu juga perlu memiliki energinya sendiri. Setelah luka dalam Liona sembuh, Omi membawa Liona untuk berjalan-jalan di sekitar Akademi Seni Bela Diri, sehingga dia bisa melihat adegan yang familiar dan dapat memulihkan ingatannya lebih banyak lagi. Ini asrama lamamu. Yah, aku ingat. Aku punya 2 teman sekamar. Tapi, aku lupa apa yang mereka panggil untuk sementara waktu. Kata Liona, haha, bagus. Otakmu mulai menyala kembali. Paling lama dalam 1 atau 2 hari. Semua barangmu, termasuk keterampilan seni bela dirimu dan yang lainnya, akan kembali. Kamu tidak menderita amnesia. Hanya saja otakmu sudah terlalu lama kosong. Sama seperti itu. Sehari kemudian, otak Liona benar-benar pulih. Saya sudah pulih sepenuhnya sekarang. Ingatan terakhir saya adalah bahwa suatu malam, seorang pria berpakaian hitam masuk ke kamar saya. Dan sebelum saya menyadarinya, dia meraih saya keluar dari ruangan. Lalu saya berteriak. Dia menjatuhkan saya. Lalu saya tidak tahu apa-apa. Dan ketika saya bangun lagi, itu kemarin. Omi, sekarang kamu bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi. Kata Xiang Yun Liu. Oke, aku akan mengaturnya. Omi menanyakan awal pembunuhan Liona. Kemudian permusuhan Omi dengan keluarga Huo dan sebagainya. Dan akhirnya, memberitahu Liona semua hal penting yang telah terjadi dalam 1,5 tahun terakhir. Jadi aku sangat merindukannya. Yang terakhir aku ingat, kamu baru saja melangkah ke alam Hautian. Dan sekarang kamu telah mencapai alam persatuan. Bahkan alam bawaan yang tak terjangkau dalam pikiranku telah dilampaui. Sayangnya, aku sudah kehilangan begitu banyak. Huo Xiaowei yang terkutuk itu. Omi berkata, Huo Xiaowei sudah mati. Dan kebencian antara saya dan keluarga Huo tidak lagi hanya tentang Huo Xiaowei. Omong-omong, orang tua Suaner meninggal. Apa? Bagaimana mereka bisa mati? Orang terkuat dalam keluarga Huo yang membunuhnya. Keluarga Huo sangat terkutuk. Menatap Omi dingin. Kali ini kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Aku tidak akan pernah membiarkan keluarga Huo pergi. Ah, kamu akan mengambil tindakan terhadap keluarga Huo. Sudah waktunya. Aku tidak memiliki kemampuan itu sebelumnya. Tapi sekarang aku telah melangkah ke tingkat pertama dari alam persatuan awal. Dan kekuatan bertarungku jauh lebih dari sekadar tingkat pertama. Jadi kali ini, ketika aku kembali ke Kekaisaran Yan Huang, aku pasti tidak akan mengampuni keluarga Huo. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Keluarga Huo memiliki total 3 individu kuat yang telah melampaui bawaan. Jadi ini bukan waktu yang paling tepat bagi Anda untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Huo sekarang. Omi tahu dari suara itu bahwa itu adalah Samira. Ketika Liona berbalik dan melihat Samira, dia sibuk berkata, Samira, apa yang kamu lakukan di sini? Samira tersenyum pada Liona. Selamat Liona, kamu masih hidup lagi. Ngomong-ngomong, Omi seharusnya menegaskan bahwa bahkan jika Omi dan aku bukan kekasih, kita masih dianggap kekasih, kan? Ah, Liona mencium Omi. Omi agak malu. Ini, mari kita bicarakan nanti. Samira, kamu sepertinya tahu lebih banyak tentang keluarga Huo. Bagaimana situasi keluarga Huo? Menurut Anda mengapa ini bukan waktu yang paling tepat bagi saya untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Huo? Samira berkata, keluarga Huo memiliki total 3 leluhur alam persatuan.
Dua di antaranya berada di kisaran alam persatuan awal, dan leluhur terkuat, yang berada di alam persatuan tengah. Omi menyeringai. Bagaimanapun, tidak peduli apa, kali ini kembali. Setidaknya dua dari alam persatuan keluarga Huo akan dihancurkan, dan yang tersisa akan dihancurkan nanti. Omi, tidak sulit untuk meningkatkan kekuatanmu lagi. Jadi kenapa kamu terburu-buru? Baiklah, aku bertanya padamu. Leluhur keluarga Huo yang aku temui. Kekuatan macam apa dia? Dia harus menjadi yang terlemah dari tiga alam persatuan keluarga Huo. Dan terutama bertanggung jawab atas urusan keluarga Huo di kota Wangjing. Dan dia adalah anggota pengawal istana kota Wangjing. Dengan alam di sekitar tahap akhir alam persatuan. Dan hanya itu yang saya ketahui tentang dia, seluruh Yan Huang. Keluarga umum, memiliki sekitar 3 hingga 5 anggota alam persatuan yang kuat, Samira berkata. Leona bingung. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Samira tersenyum. Setidaknya aku anak dari keluarga kerajaan. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kamu berasal dari keluarga tingkat raja. Xiang Yunliu mengerutkan kening tak percaya. Apa? Tidak seperti. Tidak mungkin. Saya baru saja mendengar Su Chen memperkenalkan hierarki keluarga kekaisaran Yan Huang. Su Chen mengatakan bahwa keluarga tingkat raja adalah keluarga yang sangat kuat. Jika Anda adalah anak dari keluarga tingkat raja, betapa terhormatnya Anda. Bagaimana Anda bisa melarikan diri ke tempat kecil seperti kota Linjiang? C. Di atas dan ke bawah negara. Dimanapun memiliki anak-anak dari keluarga sangguan kami. Yang memberitahu Anda bahwa anak-anak dari keluarga kerajaan hanya dapat siput di kota-kota besar. Anda terlalu bodoh dengan anak-anak keluarga kerajaan kami. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Setiap keluarga kerajaan itu warisan ribuan tahun. Populasi keluarga sangat besar. Keluarga sangguan saya memiliki ratusan cabang dan ratusan ribu secara total. Keluarga sangguan saya, di bawah garis kakek saya, bisnis terutama membantu di daerah Tiannanfu. Kota Linjiang berada di dalam Tiannanfu. Apa yang aneh tentang saya mengikuti ayah saya ke kota Linjiang untuk memperluas wilayah bisnis saya. Dan pada saat itu, bakat bela diri saya belum terungkap. Belum lagi bakat saya untuk pesona. Saya sama sekali tidak memiliki status dalam keluarga, tetapi hanya seorang anak marginal yang tidak dipedulikan oleh siapapun. Selain itu, bahkan jika saya adalah anak sejati dari keluarga, saya tidak bisa hanya tinggal di dalam markas keluarga. Saya benar-benar sama di masa lalu. Cewek yang rusak otak Song Yuer. Dia juga anak dari keluarga kerajaan. Dia juga di kota Linjiang. Apa yang kamu katakan tentang status terhormat? Itu saja anak-anak dengan bakat kuat baik-baik saja. Seperti aku sekarang. Apa? Song Yuer juga anak dari keluarga tingkat raja. Omi dan Leona sama-sama terkejut. Ya, hanya saja Song Yuer bahkan lebih buruk dariku. Mengapa itu bahkan lebih buruk darimu? Ketika saya, Samira, dulu berada di White Cloud High School, bakat seni bela diri saya belum ditunjukkan. Setidaknya saya bisa memesan kucing berkaki 3. Tapi Song Yuer, dia bahkan tidak bisa menghitung kucing berkaki 3. Kemudian, bakatku untuk memukau terungkap. Dan Song Yuer, dikatakan bahwa dia masih seperti itu sekarang. Dia tidak lagi pada level yang sama denganku sama sekali. Dia juga anak dari keluarga kerajaan. Tapi dia akan selalu menjadi anak yang paling marginal. Dalam keluarga, status bangsawan tidak ada dengan dia. Anak seperti ini, bahkan jika dia berasal dari latar belakang yang baik, masa di depannya tidak akan terlalu baik. Masa depan untuk menikahinya sama sekali tidak kuat. Karena tanpa gen yang kuat, pria kuat mana yang menginginkannya? Jadi pada akhirnya, dia mungkin harus mencuri beberapa pedagang kaya dan bar yang lebih rendah. Sama seperti ayahnya, Song Daitian, yang akhirnya menikahi seorang putri seorang pria kaya dengan warisan keluarga kecil. Saya, di sisi lain, beruntung bahwa bakat saya meledak di kemudian hari. Atau nasib saya akan sama. Samira sekarang mengatakan bahwa itu adalah momen perayaan. Itu mengerikan. Jika orang lain tidak mengerti, mereka berpikir bahwa anak-anak dari keluarga besar semuanya memiliki identitas yang mulia. Tetapi pada kenyataannya, mereka sama sekali tidak. Tanpa bakat, mereka hanyalah anak pinggiran. Dan pada akhirnya, mereka hanya bisa menikah dengan beberapa pedagang kaya atau semacamnya. Dan secara bertahap direduksi menjadi biasa. Leona berkata, banyak sekali. Song Yuer cukup mengantuk. Potong. Apa yang sangat menyebalkan tentang hal itu? Itu tergantung pada siapa itu dibandingkan dengan. Jika dibandingkan dengan orang biasa,
Dia berada di bangsawan. Dia tidak tahu seberapa baik kehidupan yang dia miliki. Tentu saja, jika dibandingkan dengan orang yang lebih kuat pada tingkat yang lebih tinggi atau semacamnya, atau anak berbakat dari keluarga, maka itu benar-benar mendalam. Seluruh hidupnya hanya untuk dicampur pada tingkat bangsawan. Samira merasa sangat unggul di dalam. Bukan karena dia tidak memiliki simpati, tetapi dia menghargai dirinya sendiri. Karena suatu kali ketika dia berada di SMA Baiyun, Samira juga berpikir bahwa masa di dekatnya bercampur di tingkat bangsawan. Dan senang bahwa dia tidak. Sekarang, memukaunya akan mencapai titik di mana dia setara dengan yang terkuat di alam persatuan. Dia sudah berdiri di level tertinggi di dunia. Dan tidak lagi hanya pada tingkat anak yang berbakat. Omi berkata, "Baiklah. Mari kita berhenti membahas orang lain. Kita juga bersiap-siap untuk kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Ini akan segera menjadi malam tahun baru. Apakah kalian ingin menghabiskan malam tahun baru di Pulau Bela Diri?" Liona sibuk berkata, "Memehmm. Aku ingin segera kembali ke rumah. Ayahku pasti sangat terkejut melihatku hidup." Omi mengangguk. Ada satu hal lagi yang lupa Omi katakan. Tentang Liona ayahnya menikah. Itu adalah pernikahan yang telah ditengahi Omi. Su Meiqian dan Simran mengetahui bahwa Omi siap untuk kembali ke rumah. Mereka sibuk berkata, "Omi, kamu sepertinya telah melupakan satu hal." "Ada apa, Yang Yijian?" Omi hanya ingat setelah pengingat dari Su Meiqian ini. Sebelum memasuki kota Canggu, Yang Yijian sedang diburu oleh para ahli bawaan dari 4 keluarga penjaga pulau. Karena Yang Yijian telah menciptakan seni bela diri yang disebut satu pedang, yang menurut keluarga penjaga pulau adalah milik Pulau Bela Diri. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Yang Yijian sekarang? Tertangkap dalam tindakan itu, Don Zimer bertanya. "Sudah tertangkap. Baru seminggu yang lalu. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku." Astaga, apakah itu Yang Yijian baik-baik saja? Saya tidak tahu. Keluarga protektorat pasti memaksanya untuk menyerahkan rahasia satu pedang. Tetapi Yang Yijian juga sangat keras kepala dan menolak untuk menyerahkannya. Dan sekarang saya agak yakin bahwa Yang Yijian benar-benar menciptakannya sendiri. Bagus. Kalau begitu kalian menungguku di sini. Aku akan pergi ke keluarga Pulau Guardian dan membawa Yang Yijian kembali. Hati-hati. Keempat wanita itu memasak pada saat yang sama. Dan kemudian mereka berempat merasa sedikit malu. Xiao Meng tertawa di samping. Omi memandang keempat wanita cantik itu dan tersenyum. "Aku saat ini. Apakah aku masih membutuhkan kalian untuk khawatir? Keluarga protektorat bukan lagi hal besar di depanku." Samira berkata, "Mengapa aku tidak pergi bersamamu? Lagi pula, kekuatan teknik pesonaku telah melampaui puncak kebesaran bawaan. Dan aku berpikir lagi menjadi enchanter kelas 12. Cook untuk dirimu sendiri." Samira segera mengikuti Omi dan terbang menjauh. Su Meiqian, Li Xuan Xiao Meng, dan Liona ditinggalkan. Liona bertanya, "Apakah seorang mesmeris kelas 12 sangat kuat?" Mesmeris 12 kelas setara dengan orang kuat yang telah mencapai alam persatuan dalam seni bela diri. Yang berarti, jika Samira menjadi mesmeris kelas 12, memukaunya sekarang dapat bersaing dengan alam persatuan. Wow, Samira telah berubah. Dia tidak lagi berada di level yang sama dengan kita. Su Meiqian menghela nafas. Orang ini, Samira, dulu ingin melampaui Omi di SMA Baiyun. Selalu ingin melawan Omi. Tapi sayangnya, dia bahkan tidak bisa melampaui. Dan sekarang, dia jatuh cinta pada Omi. Aku benar-benar tidak mengharapkannya. Aku bahkan tidak tahu seberapa jauh mereka berdua telah berkembang. Itu terlihat cukup ambigu. Apakah ada kebutuhan untuk menebak? Mereka telah bersama di Star Ocean Academy selama hampir 1 tahun. Dan saya tidak percaya hubungan itu masih murni. Namun, yang menurutku aneh adalah Samira dan Omi tidak mengumumkan bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Samira berasal dari keluarga kerajaan. Dan dia sangat kuat sekarang. Jadi Samira pasti akan menikahi beberapa pangeran di masa depan. Dan mungkin, keluarganya sudah mengatur semuanya. Agar tidak menimbulkan masalah bagi Omi. Jadi tidak ada pengumuman pasangan, kurasa. Omi dan Samira terbang ke keluarga protektorat 4 pulau besar. Omi ingat bahwa itu 4 keluarga penjaga pulau besar memiliki 3 ahli utama yang melampaui sifat bawaan. Yang juga merupakan 3 alam persatuan terkuat yang terbuka untuk umum, sehingga orang luar menyebut mereka 3 orang terkuat di Pulau Bela Diri. Namun, orang dalam tahu bahwa Presiden Akademi Bela Diri, Kepala Desa Dunia dan Desa Pemula semuanya berada di alam persatuan. Tetapi mereka tertutup dan tidak terbuka untuk umum.
Senior Qin Feng yang pernah bertemu Omi sebelumnya. Dia adalah peringkat ketiga terkuat dari 3 orang terkuat di Martial Forest Island. Artinya, yang terlemah dari 3 pembangkit tenaga listrik alam persatuan dari keluarga pelindung pulau. 2 pembangkit tenaga listrik alam persatuan lainnya yang belum pernah dilihat Omi. Tetapi Omi telah mendengar dari kepala desa dunia bahwa 2 lainnya, masing-masing, berada di puncak alam persatuan awal. Dan orang itu disebut Wei Chen. Ada satu lagi yang berada di tingkat ketiga dari alam persatuan awal, yang disebut Huang Bai, dan kemudian ada Qin Feng, di tingkat kedua dari alam persatuan awal. Pada awalnya, Qin Feng ini ingin mengambil Omi sebagai muridnya. Tetapi sekarang, Omi telah mempercepatnya beberapa jalan jauhnya. Samira berkata, orang-orang dari 4 keluarga penjaga pulau besar pasti sangat terkejut melihatmu. Kamu telah melangkah ke alam persatuan di usia yang begitu muda. Jika mereka masuk akal, mereka sebaiknya berperilaku sendiri dan menyerahkan Yang Yijian padaku. Atau jangan salahkan aku, kata Omi. Segera, Omi tiba di keluarga Wei Gu. Omi menduga keluarga Wei Gu adalah yang paling kuat. Kepala dari 4 keluarga pelindung pulau utama. Jadi Yang Yijian pasti ditahan di keluarga Wei Gu. Benar saja. Omi tiba di keluarga Wei Gu dan sedikit menghipnotis salah satu muridnya untuk mencari tahu. Yang Yijian ditahan di penjara bawah tanah keluarga Wei Gu. Dan jika Yang Yijian tidak mengungkapkan rahasia satu pedang, dia akan dikurung sampai dia meninggal. Omi juga tidak berminat untuk masuk ke ruang bawah tanah. Jadi dia langsung berteriak kepada keluarga Wei Gu. Semua orang mendengarkan dan melepaskan Yang Yijian. Jika tidak, jangan salahkan aku karena isyarat kasar. Aku akan memberi waktu 5 menit. Samira berkata, langsung saja masuk ke penjara bawah tanah. Mengapa repot-repot menunggu 5 menit? Itu sangat merepotkan. Omi menyeringai. Aku, Omi, sekarang di atas mereka. Bagaimana aku bisa menurunkan diriku untuk masuk ke penjara bawah tanah? Aku di sini bukan untuk menjelajah penjara bawah tanah. Aku di sini untuk menjemput orang secara terbuka dan jujur. Baiklah, pada saat ini, keluarga Wei Gu menerbangkan 3 pembangkit tenaga listrik alam persatuan. 3 pembangkit tenaga listrik alam persatuan ini kebetulan berkumpul bersama hari ini dan keluar ketika mereka melihat gelombang pembangkit tenaga listrik alam persatuan muncul. Ini kamu, Omi. Senior Qin Feng adalah orang pertama yang mengenali Omi. Dan dia adalah satu-satunya di antara 3 yang mengenal Omi. Qin Feng tercengang dan tidak percaya ketika dia melihat aura Omi, yang seperti tingkat pertama dari alam persatuan awal. Omi tidak memiliki rasa sayang-sayang pada Qin Feng dan berkata, Qin Feng, jangan terkejut. Omi, kamu, bagaimana kabarmu di tahap awal alam persatuan? Kata Qin Feng. 2 pembangkit tenaga listrik Unity Realm lainnya sibuk berkata. Dia adalah siswa Akademi Bela Diri yang membuat kekacauan besar dari 4 keluarga pelindung pulau. Omi. Ya, itu dia. Qin Feng menganggukkan kepalanya. Wei Chen dan Huang Bai sama-sama menjadi pucat. Saat itu, Omi membuat uskup besar tentang keluarga penjaga 4 pulau dan memukuli murid-murid baru dari keluarga penjaga pulau dari tahun itu. Mereka telah mendengar tentang ini. Tetapi mereka tidak berharap orang itu saat itu berada di alam yang sama dengan mereka sekarang. Omi, sungguh jenius yang memukuli murid-murid baru dari 4 keluarga penjaga pulauku saat itu. Pembangkit tenaga listrik Unity Realm yang disebut Huang Bai berkata. Tapi Omi berkata, baiklah. Aku tidak punya waktu untuk berkoordinasi dengan kalian. Aku di sini untuk menjemput seseorang hari ini. Mengeluarkan Yang Yijian. Yang Yijian adalah temanku. Aku membawanya pergi. Nada bicara Omi lugas. Tapi itu sedikit perintah dari pihak lain. Membuatnya sangat tidak menyenangkan untuk didengar. Meskipun Omi memang seorang jenius yang mengejutkan mereka, dia saat ini hanya melangkah ke tahap awal alam persatuan. Dan 3 orang di depannya. 1 berada di puncak tahap awal alam persatuan. 1 berada di tingkat ketiga dari tahap awal. Dan 1 berada di tingkat kedua dari tahap awal. Jadi siapapun di antara senior mereka. Omi, jangan terlalu sombong. Kamu memang jenius. Tapi itu tidak berarti kamu bisa sombong di depan kita. Kamu bisa tak terkendali di Martial Island. Tidak peduli seberapa jeniusmu. Kamu belum mencapai titik yang tak terkendali di Martial Island. Senior Qin Feng berkata. Terdengar seolah-olah dia sangat tidak baik. Karena, Qin Feng dipenuhi dengan bayangan sekarang. Dan mengingat bahwa dia telah mengambil Omi sebagai muridnya. Dan sekarang Omi telah mengikutinya dalam sekejap mata. Ini adalah perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Selain itu, Omi sebelumnya telah mengurung murid tertuanya Pan Yun.
di mana Qin Feng bahkan pergi mencari Omi. Tetapi dia tidak dapat menemukannya. Dan dia berencana untuk menangkap Omi beberapa hari yang lalu untuk membalas dendam. Tetapi hari ini dia menemukan bahwa Omi telah datang sebagai alam persatuan. Dan hanya dia yang tahu bagaimana rasanya. Omi berkata, Qin Feng, saya, Omi, tidak bertindak sewenang-wenang di Martial Island hari ini. Tetapi di 4 keluarga penjaga pulau. Jangan mengangkat masalah ini ke Martial Island. Kalian bertiga saja belum dapat mewakili Martial Island. Kamu, Qin Feng melihat nada arogan Omi. Dan wajahnya menjadi dingin. Pada saat ini, banyak murid dari keluarga Wei Gu berkumpul. Beberapa dari mereka sangat terkejut ketika mereka melihat Omi. Tetapi mereka jelas tidak lagi pada level yang sama dengan Omi. Meskipun semua orang seumuran. Hahaha. Saudara Tang, sepertinya kamu datang siap hari ini. Siapa yang Yijian milikmu? Bagaimana jika kita tidak membiarkannya keluar? Bagaimana kamu akan melakukannya? Wei Chen yang paling kuat akhirnya berbicara. Omi berkata, melepaskan atau tidak, itu tidak terserah Anda. Kegilaan yang baik. Kegilaan yang sangat baik. Sebuah distrik dari tingkat pertama awal alam persatuan. Bahkan pasti tidak melangkah ke alam persatuan selama beberapa hari. Beraninya Anda datang ke keluarga protektorat pulau kami sebagai kata di sumur untuk menjadi gila. Keluarga pelindung pulau saya. Bahkan begitu banyak kerajaan di sekitarnya yang tidak berani bergerak. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan empati keluarga pelindung pulau kami, dan para kepala desa dan dekan itu? Kata Huang Bai. Omi berkata, mengapa ada begitu banyak omong kosong? Jangan menarik orang kuat di balik tirai pulau bela diri bersamaku. Apa yang aku lakukan sekarang hanya ada kedamaian dengan 4 pulau utamamu yang melindungi keluarga. Melepaskan Yang Yijian. Jika tidak, aku akan melakukannya. Qin Feng berkata, Kakak Wei, Kakak Huang, kamu tahu, dia terlalu sombong. Dia baru saja melangkah ke alam persatuan dan dia sangat sombong. Aku tidak tahan lagi. Qin Feng tidak bisa membantu tetapi terlihat dia akan menyerang. Wei Chen berkata, Omi, baiklah. Aku akan memberi kesempatan demi bakat besarmu. Itu demi bertemu satu sama lain di hari lain. Bagaimana? Apakah Anda ingin saya melawan Anda? Nah, satu persatu. Atau bersama-sama. Apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Selesai. Huang Bai sibuk. Bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Omi berkata dengan keras. Satu persatu. Atau bersama-sama. Namun, saya pribadi menyarankan kalian harus ikut. Hahaha. Mereka tertawa-tertawa. Tapi itu sama sekali tidak benar-benar lucu. Melainkan tertawa marah. Wei Chen berkata. Qin Feng, lanjutkan. Ajari dia pelajaran yang sulit. Sehingga generasi muda ini akan mengingat. Dan hanya hari ini mereka akan tahu apa artinya menghormati senior mereka. Bagus. Qin Feng menjepitnya. Dan seluruh tubuhnya dengan keras menembaki Omi. Sayangnya, level kedua dari Early Unity Realm terlalu rendah untuk Omi. Omi meledak dengan pukulan acak. Ledakan. Gemerincing, seluruh kerangka tubuh Qin Feng pecah. Dan seluruh tubuhnya diledakkan ke dinding batu. Ah, Wei Chen dan Huang Bai sama-sama takut konyol. Ini, untuk sesaat dia tidak bisa bereaksi. Omi berkata, saya sudah mengatakan bahwa yang terbaik adalah pergi bersama dan harus menjadi pahlawan. Sekarang tidak apa-apa. Itu bukan cedera yang buruk. Tetapi menumpuk. Saya tidak melukai dasar-dasar Qin Feng demi fakta bahwa Anda adalah keluarga protektorat Pulau Bela Diri. Sekarang, saya akan memberi Anda 2 pilihan. Pertama, segera lepaskan Yang Yijian dan saya akan pergi bersamanya. Kedua, saya akan mengalahkanmu ke posisi yang sama dengan Qin Feng dan kemudian aku akan pergi dengan Yang Yijian. Kalian pilih. Omi. Kamu Wei Chen dan Huang Bai sama-sama memandang Omi dengan tidak percaya. Omi menjelaskan. Jadi sepertinya kalian telah memilih yang kedua. Jadi ayo pergi bersama. Wei Chen dan Huang Bai saling memandang. Lalu menyerang Omi pada saat yang sama. Dan dengan satu serangan, mereka mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Wei Chen menggunakan palu godam yang beratnya mencapai 2000 pon. Yang Wei Chen menganggap dirinya sebagai senjata yang sangat berat. Dan Huang Bai menggunakan pedang yang sangat kuno. Seperti pedang dalam permainan. Berdengung, desir, palu, pedang, membunuh Omi. Harus dikatakan bahwa Omi memang merasakan tekanan. Lagi pula, satu berada di puncak tahap awal alam persatuan dan yang lainnya berada di tingkat ketiga. Dan tekanan dari tangan bersama tidak kecil. Namun, itu hanya tekanan. Omi mengangkat dengan keras. Kekuatan Hercules di tubuhnya berjalan dengan cepat. Tentu saja,
Menjalankan kekuatan Hercules juga sangat memakan kekuatan internal Omi. Dengan kekuatan internal Omi, diperkirakan dia hanya bisa melempar 4 pukulan. Keempatnya bisa mencapai kekuatan 50.000 pon. Setelah 4 pukulan, konsumsi energi internal Omi berkurang tajam. Dan tanpa dukungan internal, itu adalah individu yang tahu bahwa tidak mungkin mencapai kekuatan terkuat. Oleh karena itu, Omi memiliki 4 pukulan. Tetapi itu sudah cukup. Dengan sekejap, Omi pertama kali berdiskusi dengan Wei Chen. Ledakan, palu godam Wei Shen terlepas dan terbang menjauh. Dan tubuhnya tertiup ke dinding batu oleh pukulan Omi. Kemudian Omi melontarkan lagi dan menguraikan pukulan ke Huang Bai. Ledakan, Huang Bai juga tiba-tiba tertiup ke dinding batu. Dan tidak peduli seberapa terampil atau kuatnya pedang di tangan. Itu hancur menjadi remah-remah di depan kekuatan absolut. Dan bahkan pedang itu dipelintir menjadi bentuk. Fiu, Omi mengeluarkan napas. Meskipun prosesnya sangat singkat. Tetapi Omi 2 pukulan keluar. Kekuatan internal di tubuhnya berkurang tajam setengahnya. 2 pukulan lagi. Kekuatan internal di tubuhnya habis. Hercules juga merupakan produk yang dapat dikonsumsi. Setelah beberapa menit, Wei Chen, Huang Bai, dan Qin Feng, mereka bertiga, mengumpulkan abu. Dan mereka semua sangat jelek saat ini. Omi berkata, apakah kamu tidak akan melepaskan Yang Yijian sekarang? Omi, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Kata Wei Chen, merasa sangat kesal. Kamulah yang sangat buruk, Omi. Apakah kamu mendapatkan beberapa keterampilan seni bela diri yang kuat dari batu memori Pulau Bela Diri? Jika demikian, ini adalah properti milik Martial Island. Jadi sebaiknya kamu menyerahkannya, kata Qin Feng. Omi menjadi marah ketika mendengarnya. Ledakan, Omi berkedip. Duel roda hantu melintas. Dan sebuah pukulan menghantam dada Qin Feng. Gemerincing tulang-tulang di tubuh Qin Feng membuat suara gemerincing lagi. Dan seluruh tubuhnya meledak ke dinding batu lagi. Wei Chen mengamuk. Omi, kenapa kamu tiba-tiba menyakiti seseorang? Omi juga mengamuk. Tingkat kekuatan saya tidak ada batasnya dengan Martial Island. Jika ada yang mengatakan apa-apa tentang apa yang dipelajari batu memori Martial Island, jangan salahkan saya karena pengirimnya kasar. Wei Chen dan Huang Bai juga gemetar ketika mereka melihat kemarahan di tubuh Omi. Omi berteriak, apakah kamu belum akan melepaskan Yang Yijian? Setelah beberapa detik, Wei Chen memerintahkan turun. Lepaskan Yang Yijian. Ya, setelah beberapa menit, Yang Yijian keluar dan melihat sekilas gambar Omi dan ahli bawaan transenden keluarga pelindung pulau yang saling berhadapan. Dan gemetar dalam-dalam. Melihat Omi lagi, dia sebenarnya sangat kuat. Yang Yijian merasa sangat gemetar. Omi memandang Yang Yijian. Tubuhnya sangat acak-acakan dan buruk. Dan jelas bahwa dia telah berada disiksa dan tubuhnya berlumuran darah. Omi berkata, Yang Yijian, pulanglah bersamaku. Yang Yijian dengan sibuk berkata, terima kasih, Senior Tang karena telah menyelamatkan kami. Kita berteman. Bukan, terima kasih, pergi. Yang Yijian mengikuti Omi pergi dalam tayangan penuh kepadatan. Terbang ke arah Akademi Bela Diri. Senior Tang, kenapa kamu tiba-tiba begitu kuat? Untuk berpikir bahwa itu kami memasuki Akademi Seni Bela Diri di tahun yang sama. Itu hanya 2 tahun sejauh ini. Tetapi Anda sudah bisa berhadapan dengan para ahli keluarga protektorat yang telah melampaui bawaan. Dan saya baru di tahap bawaan akhir. Dan semua ini masih hanya saya berjuang sampai mati. Kata Yang Yijian, saudara Yang, jangan panggil aku senior. Itu tidak ada artinya. Hehe, terima kasih karena masih sangat memperhatikanku. Aku, Yang Yijian, tidak punya gigi untuk dilupakan. Baiklah, aku awalnya ingin menyelamatkanmu 50 hari yang lalu. Tapi aku tertunda oleh sesuatu. Yang Yijian tersenyum. Untung kamu tidak menyelamatkanku. Sungguh. Jika kamu telah menyelamatkanku 50 hari yang lalu, maka aku masih akan menjadi bawaan awal. Dan sekarang bisa menjadi bawaan yang terlambat adalah apa yang aku capai tepat di bawah membangkitkan orang-orang yang kuat dari keluarga pelindung Pulau Ah. Omi tersenyum. Saudara Yang, bakatmu telah meledak. Hanya dalam 50 hari. Melangkah dari bawaan awal ke bawaan terlambat. Tidak dapat dihindari bahwa kamu akan melangkah ke alam persatuan di masa depan. Kuharap begitu. Pada kenyataannya, jika kamu tidak menyelamatkanku hari ini, aku mungkin tidak akan selamat. Bahkan jika aku akhirnya menyerahkan rahasia satu pedang, karena keluarga pelindung pulau merasa bahwa itu aku mungkin melampaui bawaan di masa depan. Jadi mereka harus membunuhku untuk menghindari satu masalah lagi di masa depan.
Saudara Tang, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Tetapi tentu saja, itu salah saya bahwa itu sendiri akan sampai pada ini. Bagaimana, Saudara Tang? Sejujurnya, aku benar-benar mempelajari rahasia satu pedangku dari batu ingatan. Ah, Omi terkejut. Itu bahkan tidak diciptakan sendiri oleh Yang Yijian. Tetapi itu memang dipelajari dari batu memori. Lalu mengapa kamu mengatakan itu diciptakan sendiri? Saudara Tang, jangan bertanya kepada saya. Saya tidak melakukannya demi nama palsu. Salah satu alasan terpenting, orang-orang kuat dari keluarga pelindung pulau memburu saya. Itu dapat merangsang saya untuk meningkatkan kekuatan bela diri saya dengan cepat. Akan sangat membantu saya untuk menumbuhkan pedang. Jadi saya telah berjuang melawan mereka. Tujuannya adalah untuk saya untuk meningkatkan ranah saya lebih cepat, serta untuk menumbuhkan pedang lebih cepat. Pada akhirnya, saya menerobos dengan sangat cepat dengan mereka mengejar saya. Tetapi saya tidak berharap itu membuat mereka berpikir bahwa saya memiliki potensi besar dan berubah dari menjadi membunuh. Jadi, tapi kamu melakukan hal yang benar. Ngomong-ngomong, terima kasih telah menyelamatkanku. Kamu adalah dermawan abadiku. Baiklah, Saudara Yang, saya pikir Anda orang yang baik. Anda memiliki masalah di depan Anda sekarang. Ada apa, Saudara Yang? Maukah kamu menjadi saudaraku selamanya? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan bertahan atau meninggalkanmu. Omong kosong. Tapi apakah kamu tidak keberatan jika aku begitu lemah? Hahaha. Saudara Yang, kamu terlalu sederhana. Baiklah. Sekarang aku bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku memiliki hati pohon besi. Dan ada cukup banyak. Jika kamu tinggal bersamaku, aku bersedia untuk meningkatkan kekuatanmu dengan harta yang aku peroleh. Ya Tuhan, hati pohon besi. Yang Yijian terkejut. Ya, Omi. Aku bersumpah bahwa aku, Yang Yijian, pasti saudaramu yang paling setia. Meskipun aku selalu menganggapmu sebagai saudara di dalam. Tapi aku takut mengungkapkan karena takut tidak layak. Dan aku juga merasa tidak tahu malu dan tidak layak sama sekali. Hahaha. Saudara Yang, kamu terlalu sopan. Maka mulai sekarang, kita akan menjadi saudara yang tidak terpisahkan. Jika aku memiliki sesuatu yang baik, aku secara alami akan membagikannya dengan saudaraku. Bagus. Aku juga siap menumpahkan kepala dan darahku untuk kakakku. Membuang kepalaku tidak perlu. Karena aku tidak akan membiarkan salah satu dari orang-orangku mati dengan mudah. Pergi, kembali ke Akademi Bela Diri dulu. Lalu aku akan menghadiahkan hati pohon besi. Bagus. Omi dan Yang Yijian kembali ke Akademi Hutan Bela Diri. Omi berani memanggil Yang Yijian saudaranya karena dia memiliki kepercayaan pada Yang Yijian. Yang Yijian tetaplah orang yang sangat layak dan berani untuk bergaul. Omi merasa bahwa di dunia ini, sudah waktunya untuk membuat beberapa saudara yang bisa memotong tulang rusuknya. Di dunia itu, dia memiliki sekelompok saudara laki-laki dan perempuan yang telah melewati kehidupan mereka. Dan di dunia ini, dia pasti akan memiliki saudara yang dapat dipercaya juga. Yang Yijian adalah yang pertama. Tidak, Yi Tianxing adalah yang pertama. Dan Yang Yijian adalah yang kedua. Ada juga Profesor Lin Han. Sangat luar biasa bahwa kekuatan seni bela dirinya rendah. Jika tidak, dia juga orang yang sangat dapat diandalkan. Kembali ke Akademi Seni Bela Diri. Yang Yijian bertemu Su Meiqian dan yang lainnya. Liona. Yang Yijian tiba-tiba melihat Liona dan seluruh tubuhnya konyol. Melihat hantu. Su Meiqian berkata, jangan terpana. Xiang Yun telah dibangkitkan oleh Omi. Tidak mungkin. Tidak apa-apa. Omi. Penyembuh tingkat apa kamu? Sejujurnya, aku sekarang adalah penyembuh tingkat 14. Tetapi tidak semua penyembuh tingkat 14 dapat melakukan hal seperti kebangkitan. Baiklah, satu pedang, kita hampir kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Beberapa jam kemudian, Omi dan yang lainnya naik pesawat ke Kekaisaran Yan Huang. Omi dan yang lainnya sedang duduk di pesawat, yang terbang ke Tiannanfu. Yijian, di mana kampung halamanmu? Mengapa kamu tidak ikut denganku ke kota Linjiang untuk malam tahun baru? Haha, aku lebih suka tidak. Aku sudah lama tidak pulang dan aku ingin pulang. Yijian, bagaimana sikap keluargamu ketika kamu diburu oleh keluarga pelindung pulau? Don Zimer bertanya. Yang Yijian tertegun. Lalu diam. Setelah beberapa detik, Yang Yijian berkata, tidak peduli apa sikap keluarga saya. Namun juga itu keluarga saya. Selain itu, saya dapat memahami keluarga saya. Bukan karena keluarga saya tidak membantu saya, itu karena tidak ada yang bisa saya lakukan.
Keluarga saya hanya keluarga kelas C. Tetapi 4 keluarga penjaga pulau memiliki 3 pembangkit tenaga listrik alam persatuan. Jadi saya tidak membenci keluarga saya karena tidak membantu saya. Omi menganggukkan kepalanya. Aku mengerti. Yang Yijian tersenyum. Lupakan aku. Saudara Chen. Ingat kamu juga punya keluarga. Apakah Anda benar-benar tidak akan kembali ke keluarga Tang? Jika keluarga Tang tahu bahwa Anda sekarang telah melangkah ke alam persatuan. Cek, saya benar-benar tidak tahu apa ekspresi mereka. Alam persatuan ini memiliki kekuatan untuk memasuki lingkaran inti kota Wangjing. Mereka pasti akan menyerahnya. Omi tersenyum sedikit. Saya tidak seperti Anda. Saya awalnya diusir dari keluarga. Maka saya kesulitan menerima untuk kembali ke keluarga. Namun, saya dikejar oleh keluarga Huo dan keluarga Tang meninggalkan saya sekali lagi untuk menyelamatkan diri. Jadi tidak mungkin bagi saya untuk kembali ke keluarga Tang. Saya benar-benar tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan keluarga Tang lagi. Selain itu, saya tidak memiliki anggota keluarga dekat di keluarga Tang lagi. Dan ketika saya diburu dan dibunuh oleh keluarga Huo, orang tua saya dan anggota keluarga dekat semuanya telah dipenggal oleh keluarga Huo. Omong-omong, gelombang kebencian muncul di dalam diri Omi. Meskipun orang tua dan kerabat itu adalah mantan kerabat Omi dan tidak ada kesamaan dengan jiwa Omi. Namun juga, mereka adalah kerabat tubuh ini. Dan, terlebih lagi, kehidupan yang segar. Omi diam-diam bertengkar. Keluarga Huo. Omi bersumpah bahwa dia tidak akan melepaskannya. Dan ketika tahun baru berakhir, sudah waktunya untuk pergi dan menyelesaikan perseteruan ini. Yang Yijian berkata, saya minta maaf karena telah mengemukakan kisah sedih Anda. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Oh, tidak apa-apa. Yang Yijian menyesal. Berpikir bahwa menyebutkan keluarga Omi mengingatkan Omi akan hal-hal yang tertidur. Pesawat tiba di Tiananfu. Yang Yijian tidak mengikuti Omi ke kota Linjiang untuk malam tahun baru. Tetapi berpindah pesawat ke tempat tinggal lain. Seperti Samira. Su Meiqian. Di sisi lain. Karena dia telah berpisah dari Omi terlalu lama dan tidak tahan untuk berpisah dengannya. Jadi dia tidak kembali untuk malam tahun baru dan mengikuti Omi ke kota Linjiang. Pergi. Simran adalah penduduk asli kota Linjiang. Pulang adalah hal yang pasti. Meskipun dia tidak lagi memiliki kerabatnya. Liona gugup begitu dia turun dari pesawat. Ayahnya mengira dia sudah mati dan sudah lama tidak melihat ayahnya. Setelah turun dari pesawat, Omi berkata kepada Liona, Sianger, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Aku sudah tahu, ayahku menikah. Oh, seperti Suaner rekonstruksi. Ya, aku menengahi pernikahan. Pihak lain adalah Kaisar Duniawi Provinsi Tiannan. Ibu tirimu adalah seorang menteri berusia 34 tahun. Tentu saja, sebentar lagi berusia 35 tahun. Namanya Kai Ji-yun. Orang ini tidak memiliki keterampilan seni bela diri. Tetapi dia sangat mampu. Dan dia adalah Menteri Keuangan Rumah Tenan. Anda dapat membayangkan Tiananfu ini sebagai sebuah negara. Dan keluarga Kai mengendalikan negara ini. Tetapi itu bukan milik keluarga Kai. Keluarga Kai saja. Sebagai pengganti manajemen, seseorang harus mematuhi pengadilan yang lebih tinggi. Pengadilan kuno Kekaisaran Yanhuang di kota Wangjing. Hanya pengadilan saja yang terutama mengendalikan seluruh pemerintahan dalam hal pengaruh. Dan tidak mengganggu ekonomi dan aspek manajemen lainnya sama sekali. Jadi keluarga Kai adalah kaisar duniawi di Tiannanfu. Dan selama mereka tidak diawasi oleh pengawas kekuasaan, mereka dapat menutupi semuanya dengan satu tangan. Saya pikir ayahmu seharusnya bersenang-senang. Dan demi saya, bahkan orang terkuat di keluarga Kai tidak akan berani melakukan apapun di depan ayahmu. Apalagi orang lain. Terima kasih, Liona berkata dengan penuh syukur. Omi telah merawat ayahnya dengan sangat baik. Bahkan jika dia meninggal, dia akan beristirahat dengan tenang. Oh, masih sangat sopan denganku. Siapa aku untukmu? Dan siapa kamu yang berhak? Liona tersipu dan melirik Omi. Simran bertanya, lalu apakah kita akan kembali ke kota Linjiang sekarang? Omi tersenyum. Tidak terburu-buru. Lusa adalah hari ke-30 tahun baru Imlek. Dan karena saya di rumah Tenan. Dan Paman Liu menikah dengan seorang wanita dari keluarga Kai di Tenan House. Bagaimana saya bisa mengabaikannya? Selain itu, saya masih tidak yakin apakah Paman Liu ada di prefektur Tianan atau kota Linjiang. Omi segera datang ke keluarga Kai. Penjaga pintu keluarga Kai segera melaporkan bahwa patriark keluarga Kai dan ahli bawaan lainnya mengetahui dan segera terbang untuk menyambutnya.
Secara harfiah seolah-olah pengadilan telah mengirimkan beberapa tembakan besar ke bawah. Berikan penghormatan kepada senior. Beberapa ahli bawaan dari keluarga Kai segera membungkuk dalam-dalam ketika mereka melihat Omi. Mereka merasa dari tubuh Omi bahwa momentum Omi dapat menghancurkan mereka tanpa terlihat sampai mati. Omi tersenyum. Tidak perlu sopan. Hari ini, ketika saya kembali ke kota Linjiang untuk malam tahun baru, saya melewati rumah Tenan. Saya datang untuk mengunjungi Anda semua, dan juga untuk melihat apakah Paman Liu saya ada di sini. Selamat datang kedatangan senior. Itu benar-benar membuat keluarga Kai saya rendah hati. Ayo, segera bersiap untuk menyambut tamu Anda sesuai. Omi mengulurkan tangannya. Ritual duniawi ini beredar. Tidak apa-apa untuk masuk dan minum beberapa cangkir teh. Senior Omi, tolong. Omi tanpa basa-basi dikelilingi oleh beberapa ahli bawaan dari keluarga Kai dan memasuki keluarga Kai. Beberapa ahli bawaan dari keluarga Kai benar-benar terkejut ketika mereka merasakan kekuatan Omi yang tak terduga. Sebelum malam tahun baru tahun lalu, ketika dia menikah dengan keluarga Kai, Omi masih pada tahap bawaan awal. Baru saja memperoleh bakat kerajaan, serta menjadi menteri tambahan dari 40 pangeran yang Anda inginkan. Tetapi ketika mereka bertemu lagi hari ini, momentum Omi telah membuat mereka tidak dapat melihatnya, dan kejeniusannya benar-benar berbeda setiap tahun. Kai Lingpeng, kepala keluarga Kai, bertanya dengan hati-hati. Senior Tang, kekuatan macam apa yang berani kamu minta sekarang? Hahaha, bagaimana dengan daratan? Kai Lingpeng berkata, saya yakin senior Anda sudah melangkah ke kesempurnaan bawaan, atau bahkan kesempurnaan besar bawaan. Bagaimana lagi Anda bisa memiliki aura yang begitu kuat? Hehe, Omi tidak mengatakan bahwa dia sudah melangkah ke alam persatuan, atau orang-orang ini harus takut mati. Selain itu, bahkan jika dia adalah kesempurnaan bawaan, itu akan cukup untuk menghancurkan keluarga Kai ini. Karena patriark keluarga Kai ini hanyalah bawaan yang terlambat. Di sisi lain, orang terkuat dalam keluarga Kai hanyalah bawaan yang terlambat. Tetapi mereka dapat mengambil alih prefektur Tianan, yang setara dengan mengambil alih sebuah negara, yang cukup untuk menunjukkan bahwa di dunia ini, sangat berguna untuk menjadi ahli bawaan. Itulah sebabnya, praktisi seni bela diri dari Kekaisaran Yan Huang semua berharap untuk melangkah ke bawaan suatu hari nanti. Bagi alam persatuan, itu bukanlah sesuatu yang orang biasa berani berfantasi. Omi minum teh di keluarga Kai, dan beberapa patriark keluarga Kai dengan hormat membuat teh untuk Omi dan yang lainnya. Mereka biasanya berada di posisi tinggi. Tetapi sekarang, di depan Omi, mereka seperti orang yang lebih rendah. Baiklah, terima kasih kepada kepala klan Kai untuk tehnya. Saatnya tiba untuk kembali ke kota Linjiang. Bagus, aku sudah mengatur pesawatmu. Itu di bandara internal keluarga Kai. Bagus, beberapa pemimpin klan keluarga Kai mengantar Omi ke pesawat. Saat Omi berjalan pergi, beberapa kepala klan melihat ke langit, bertanya-tanya apa yang mereka pikirkan. Salah satu wakil kepala klan berkata, di alam macam apa Omi? Aura di tubuhnya sangat kuat, jelas sukses bawaan. Bakat yang terlalu menakutkan. Jika dia terus seperti ini, masa depannya akan terbalik. Cek-cek, sungguh manusia. Ki, lupakan saja. Kita bahkan tidak pada level yang sama. Jika kita mengatakan bandingkan lagi, kita akan membuat orang tertawa. Untungnya, kami cukup bijaksana untuk menikahinya sejak awal. Dan sekarang kami bertanggung jawab atas Tianan Mansion dan lebih stabil lagi. Keluarga Bai itu selalu ingin membagi wilayah kita. Kudengar mereka bergerak naik turun. Dan sangat dekat dengan putra dan putri dari beberapa keluarga kerajaan di kota Wangjing. Kita tidak tahu apakah mereka akan membagi wilayah kita suatu hari nanti. Jika Omi bersedia membantu kita, itu akan sangat bagus. Omi naik pesawat khusus kembali ke kota Linjiang. Saat dia hendak tiba di rumahnya, Omi berkata kepada Liona, Sianger, tunggu di luar dulu. Aku khawatir jika kamu masuk tiba-tiba seperti ini. Hati ayahmu tidak akan bisa menahannya. Jadi kamu bisa masuk untuk membahasku setelah aku menjelaskannya kepada ayahmu. Omi dan Su Meiqian dan yang lainnya memasuki villa terlebih dahulu. Di villa, Willow Chenming berada di ruang tamu tidak tahu harus berbuat apa. Dan, Omi langsung mencium bau busuk. Begitu dia memasuki ruang tamu, dia melihat bahwa Willow Chenming dan Kai Ji-yun sedang melemparkan bayi. Popok mengganti bayi. Dan wajah Willow Chenming tersenyum. Jelas sangat bahagia. Dan bayi itu tampak seperti baru saja berusia 1 tahun. Omi tertegun. Willow Chenming melihat Omi juga tertegun.
lalu sangat gembira karena, Omi, kamu bisa kembali. Berpikir kamu tidak akan kembali tahun ini untuk tahun baru. Cepat, cepat, masuk. Kai Jae-yun juga sibuk memanggil. Senior Tang. Omi memandang bayi itu dan berkata, ini, haha, Omi, ini anakku. Baru berumur sebulan. Willow Chenming berkata dengan senyum di wajahnya. Aku pergi. Tidak mungkin. Begitu cepat. Baru menikah pada malam tahun baru yang lalu. Hehehe, baik. Willow Chenming dan Kai Jae-yun tertawa sedikit canggung. Omi melihat senyum di wajah Liu Chenming. Dan kemudian teringat Leona. Dia tidak bisa menahan emosi di dalam. Liu Chenming sekarang memiliki seorang putra. Meskipun memilukan kehilangan putrinya. Tetapi akhirnya dia secara bertahap akan melupakan rasa sakit yang dia alami ketika dia kehilangan karena putrinya. Siapa namanya? Omi bertanya. Kai Jae-yun berkata. Panggil Liu Hengming. Liu Hengming. Ya, sepertinya aku benar-benar akan menjadi kakak ipar. Hahaha. Omi tertawa. Tetapi Liu Chenming gelap. Hari yang sangat bahagia. Dia tidak tahu mengapa Omi tiba-tiba dikatakan sebagai saudara ipar. Sengaja membesarkan Leona. Tahun lalu, Liu Chenming benar-benar tidak ingin memikirkan putrinya. Itu terlalu menyakitkan. Dia hanya bisa menggunakan waktu untuk menyembuhkan rasa sakit itu. Untungnya, kelahiran putranya telah banyak mengalihkan perhatiannya dan menjadikannya bahagia. Omi, duduklah. Jangan berdiri di sana sepanjang waktu. Willow Chenming sibuk. Lalu dengan cepat meminta pengasuhnya untuk membantu. Membuang popok popi dan sampah lainnya di luar. Omi tertawa. Paman Liu, kamu tidak punya anak laki-laki dan melupakan putrimu, kan? Omi, jangan seperti itu. Bagaimana aku bisa melupakan putriku? Aku hanya takut untuk beradaptasi. Baiklah, Paman Liu, jangan jelek. Aku hanya ingin sinkronisasi bahwa aku telah membangkitkan Xiang Yun. Apa seluruh tubuh Willow Chenming tercengang? Aku tahu kamu akan bertindak berlebihan. Aku sudah menonton sebelumnya bahwa aku akan menghidupkan kembali Xiang Yun suatu hari nanti. Lihat, kamu benar-benar berpikir aku mencoba menghiburmu. Kamu pasti tidak pernah mempercayaiku tentang itu. Omi, kamu tidak bercanda. Omi menamparkan bahu Liu Chenming dan berkata, Paman Liu, bagaimana saya bisa bercanda dengan Anda tentang hal-hal seperti itu? Xianger ada di luar villa. Setelah mengatakan itu, Omi berteriak, Xianger, masuk. Liu Chenming segera memaksa keluar dari villa dan segera melihat bahwa Leona sedang berjalan ke pintu besi di luar villa. Xianger, ayah. Ayah dan anak perempuan menangis dan berpelukan bersama. Omi dan yang lainnya tidak mengganggu. Pergi membuat teh di ruang tamu. Dan kemudian menggoda putra Liu Chenming. Simran dengan marah berkata, jangan menggodanya. Apa yang kamu goda ketika orang-orang tertidur? Baiklah. Hahaha, Omi menempatkan Willow Hemming kembali ke buayan. Butuh 10 menit sebelum ayah dan anak perempuan Liu Chenming masuk. Su Chen, terima kasih. Liu Chenming tiba-tiba berlutut di depan Omi. Paman Willow, jangan diskon aku. Bangun. Omi segera membantu Willow Chenming. Liu Chenming tiba-tiba berlutut untuk berterima kasih kepada Omi. Itu bukan hanya karena satu alasan untuk membangkitkan Leona. Ada alasan lain. Tahun ini, sebagai menantu dari keluarga Kai, Liu Chenming menjalani kehidupan yang sangat superior. Dia sekarang memegang kelompok di tangannya dengan nilai pasar lebih dari 100 miliar. Dan istrinya Kai Jae-yun adalah Menteri Keuangan Provinsi Tinan. Yang setara dengan Menteri Keuangan suatu negara. Sampai mencakup kalangan bangsawan campuran. Itu benar-benar tidak dikatakan. Omi telah memberi terlalu banyak. Paman Liu, jangan seperti ini di masa depan. Apa yang saya lakukan padamu hanyalah pertunjukan tangan. Baiklah. Kamu menjorok baik dengan Xiang Yun. Aku akan pergi dengan Suaner Mei Qian. Selanjutnya, Omi, Simran dan Su Mei Qian Xiaomeng meninggalkan villa. Su Mei Qian dulunya adalah seorang petugas polisi di sini. Jarang untuk kembali. Jadi tentu saja, dia pergi ke Biro Keamanan Umum untuk mencari mantan rekan-rekannya. Dan Xiaomeng juga mengikuti Su Mei Qian. Omi ditinggalkan bersama Simran. Omi menemani Simran untuk memberikan rasa hormat kepada orang tuanya. Simran berada dalam suasana hati yang agak tertekan ketika dia melihat bahwa Liu Chenming sekarang menjalani kehidupan yang baik dan bahagia. Keluarganya bersatu kembali. Dan bahwa dia telah menikahi seorang wanita dari keluarga Kai dan bergoyang untuk menjadi seseorang dari seluruh lingkaran bangsawan Tenan Mansion. Pada awalnya, dia dan Leona sama-sama menjadi pacar Omi pada saat yang sama. Sekarang, ayah Leona baik-baik saja. Dan orang tuanya. Karena Omi telah meninggal.
Juga keduanya adalah wanita Omi. Jadi mengapa ada perbedaan besar? Mungkin orang tua tidak memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Omi menjabat tangan Simran dan berkata, Suaner, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu melihat Siang Yun ayahnya memiliki kehidupan yang baik. Sementara orang tuamu dibunuh olehku. Juga wanitaku. Aku tidak memberi apa-apa. Tapi sebaliknya menyebabkan akumu menjadi yatim piatu. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.